Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP IT Al Yasmin, khususnya kelas 9, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku sekalian, pada saat kalian kelas 7 itu sudah dibahas tentang bagaimana perumusan Pancasila. Nah, kali ini adalah kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila dalam penerapannya itu kita bagi menjadi 3 periode. Pertama adalah periode 1945 sampai dengan 1950. Itu dimana pada masa ini adalah masa transisi bangsa kita dari kemerdekaan. Kemudian juga pada masa 1950 sampai 1959. Nah, ini pun masa-masa yang sangat sulit, di mana masa-masa ini banyak sekali pemberontakan yang ada di Republik Indonesia, juga gangguan keamanan. Yang ketiga yaitu masa 1959 sampai dengan 1966. Pada masa inilah, pada tahun 1959 sampai dengan 1966, kita sebut dengan masa Orde Lama, ya, atau masa demokrasi terpimpin. Dan yang keempat adalah masa 1966 sampai dengan 1998. Nah, kita sudah tahu masa ini adalah masa Orde Baru. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, yaitu masa 1998 sampai sekarang. Kita lihat perubahan-perubahannya di mana Pancasila penerapannya dari masa ke masa. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Anak-anak sekalian, penerapan Pancasila pada masa 1945 sampai dengan 1950. Kita akan bicara di sini bahwa Pancasila belum dapat diterapkan secara menyeluruh ke warga masyarakat. Kenapa? Karena ada ancaman dan gangguan keamanan. Di antaranya adalah pemberontakan PKI 19 September ya 1948 yang dipimpin oleh Musso, ya, yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menggantikan dasar negara dengan paham komunis. Ini juga dikenal dengan peristiwa Madiun, ya. Jadi peristiwa Madiun di mana PKI ini di saat yang sama Belanda itu melancarkan agresi Belanda pertamanya, kemudian di saat lain PKI menokong dari belakang. Nah, ini pada masa itu. Kemudian terjadi juga pemberontakan DITI. Nah, di Jawa Barat itu dipimpin oleh Sukarmaji Kartosoewirjo. Tujuannya apa? Tujuannya mendirikan negara Islam Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, pemberontakan DITI ini diakibatkan kekecewaan daripada tentara Islam saat itu, yaitu Hizbullah dan Sabilillah dan seluruhnya, terhadap hasil daripada perjanjian Renville. Ya, jadi ketika perjanjian Renville ini terjadi, maka kelompok Islam, tentara Islam itu berontak, protes, ya, kepada perjanjian Renville, karena perjanjian Renville adalah perjanjian yang merugikan baik umat Islam maupun juga khususnya negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Ya, tujuannya apa? Tujuannya mempertahankan negara Pasundan di Indonesia dengan melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950.
Ya, ini pemberontakan yang cukup besar, ya. Pada tanggal 23 Januari 1950, ya, terjadi pembantaian, pembunuhan masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan Raymond Westerling ini, ya. Nah, jadi APRA ini, Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan laskar bekas-bekas pasukan Kenil, ya, di Indonesia yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Dan itu adalah pasukan Nika dari Belanda. Nah, yang keempat adalah pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan Andi Ajis ini pada 5 April 1959, ya, yang dipimpin oleh Kapten Andi Ajis. Tujuannya mempertahankan negara Indonesia Timur. Nah, Andi Ajis ini juga merupakan pasukan bekas Kenil, ya. Bekas Kenil. Nah, ini juga hampir mirip dengan Raymond Westerling. Tapi tujuannya Andi Ajis adalah tetap ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Kemudian juga yang kelima ada pemberontakan RMS yang kita kenal dengan Republik Maluku Selatan. Itu pada tanggal 25 April 1950. Ya, hampir sama dengan pemberontakan Andi Ajis, waktunya bersamaan. Dipimpin oleh Dr. Samokil. Ya, Dr. Samokil ini ingin mempertahankan adanya Republik Maluku Selatan yang berbeda atau berpisah dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan Pancasila masa 1950 sampai 1959. Ini masih juga terdapat beberapa ancaman dan gangguan keamanan di Republik Indonesia. Itu diantaranya adalah pemberontakan daripada DITII di Sulawesi sampai Kalimantan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar. Ya, tujuannya bersama dengan Kartosuwiryo, yaitu mendirikan negara Islam Indonesia pada bulan Agustus 1953. Masih hal yang sama juga di Aceh. Di Aceh juga terjadi pemberontakan Darul Islam, ya, yang dipimpin oleh Daud Bereh dengan tujuan mendirikan negara Islam. Proklamirkan pada tanggal 20 September 1953. Nah, yang unik di Aceh ini adalah bahwa masyarakat Aceh menuntut, ya, hak daripada wilayah Aceh, yaitu diberikan kemerdekaan dan kebebasan berbangsa dan bernegara sendiri di Aceh. Nah, ini terjadi di Aceh. Kemudian pemberontakan PRRI, ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, ya, atau juga disebut juga dengan PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, jadi pemerintahan ini dibentuk oleh Ahmad Hussein dengan tujuan mendirikan, ya, tadi pemerintahan revolusioner, itu pada 15 Februari 1958. Ya. Kemudian yang keempat adalah pemberontakan Permesta atau PDRI Permestra, ya, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Permesta pada tanggal 17 Februari 1958. Tujuannya memisahkan diri dari pemerintahan Republik Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh siapa? Itu dipimpin oleh Fakhrudin Prawira Negara sebagai presiden atau perdana menterinya. Inilah bahwa tentunya pada masa-masa ini penerapan Pancasila belum dapat diterapkan secara baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuki pada masa penerapan Pancasila, yaitu tahun 1959 sampai dengan 1966 yang dikenal dengan masa
demokrasi terpimpin. Di masa ini banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Pancasila. Di antaranya apa? Antaranya adalah pengangkatan presiden seumur hidup oleh fraksi PKI. Kemudian pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden. Perlu diketahui bahwa pemilu 1955 adalah pemilu yang sangat luar biasa. Pemilu pertama di Indonesia yang sangat luar biasa, jujur dan adilnya. Jadi pemilu inilah yang dianggap pemilu paling adil dari masa ke masa di Indonesia. Yang ketiga, mengangkat anggota DPR gotong royong oleh presiden. Jadi presiden di sini mengangkat anggota DPR, ya, yang biasanya anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, bukan oleh presiden. Jadi kenapa? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan DPR dengan presiden adalah satu tingkat atau sejajar, ya. Ada juga mengatakan bahwa kedudukan DPR dengan presiden lebih tinggi di kedudukan DPR. Ini adalah satu bentuk penyimpangan, ya. Yang keempat, lahirnya ideologi Nasakom. Apa itu ideologi Nasakom? Adalah ideologi yang perbauran antara nasionalis, agama, dan komunis. Kemudian juga terjadi praktek politik konfrontasi. Ya, politik konfrontasi itu di mana Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Nah, tapi politik konfrontasi ini bukan saja dengan negara lain, tapi juga konfrontasi terhadap lawan-lawan politik. Ya, bila yang berbeda, maka pada masa ini banyak sekali pemimpin-pemimpin politik yang berbeda dengan pemikiran daripada masa Orde Lama, maka mereka akan masuk penjara. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian apa gangguan dan ancaman yang terjadi pada masa ini? Pada masa ini dikenal ada suatu peristiwa yang namanya Gerakan 30 September ya 1965, yaitu atau yang disebut dengan singkatan G30S PKI. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah mendirikan negara komunis di Indonesia, ya, dan menggantikan dasar negara Indonesia Pancasila dengan ideologi komunis. Ini merupakan ancaman yang sangat luar biasa. Dan mereka untuk mewujudkan itu melakukan penangkapan, penculikan terhadap beberapa petinggi negara, khususnya adalah di angkatan darat, ya. Jadi tentara dan perwira-perwira kita diculik. Terdapat 7 perwira, ya, itu ditangkap dan diculik, kemudian dibunuh, dimasukkan dalam satu lubang yang dikenal dengan sebutan lubang buaya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian penerapan Pancasila pada masa 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini lahirlah yang bernama Orde Baru. Nah, masa demokrasi terpimpin sudah selesai atau habis, yang diwarnai dengan demonstrasi Tritura, ya. Terjadi pada tanggal 12 Januari 1966 dengan tuntutan yaitu 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga yaitu turunkan harga, karena pada masa itu harga bahan pokok sangat tinggi akibat daripada ekonomi banteng, ya, ekonomi banteng yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, kemudian pada masa itu juga 1966 setelah terjadinya G30S, maka lahir Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret 66 yang isinya adalah
memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Keamanan Ketertiban Negara untuk mengambil alih tindakan membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan mengamankan orang-orang yang dianggap terlibat di dalam PKI. Anak-anakku sekalian, pada masa Orde Baru terdapat beberapa penyimpangan penerapan Pancasila. Itu diantaranya adalah kebebasan pers dibatasi, ya, kebebasan pers yang dibatasi. Kemudian sistem pemerintahan cenderung sentralistik, ya. Jadi sistem pemerintahan harus mengikuti apa kata pemerintahan pusat. Jadi tidak ada otonomi daerah di sini. Kemudian demokrasi cenderung dibawa kepada satu arah demokrasi, ya, yang disebut dengan di sini dikenal dengan demokrasi Pancasila. Ya, itu sejak masa Orde Baru partai itu hanya ada 3, ya, partai politik ada 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dan Golkar dianggap sebagai partainya pemerintahan. Ini hal yang sangat bertentangan dengan pengamalan daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Nah, di masa ini juga lahir istilah budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, mengingat itu semua berlangsung masa Orde Baru ini berlangsung kurang lebih 32 tahun, maka masyarakat Indonesia atau terutama mahasiswa itu merasakan betapa pengekangan kebebasan berekspresi dan berpolitik budaya ini terekang. Maka pada bulan Mei 1998 terjadilah suatu peristiwa yang sangat besar, itu demonstrasi besar-besaran yang disebut dengan demonstrasi reformasi, yang tujuannya adalah melengsarkan atau menurunkan penguasa masa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto pada masa itu, ya. Yang akhirnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 menyatakan mundur dari kekuasaannya, kemudian jabatannya diserahkan kepada Baharudin Yusuf Habibie sebagai pengganti presiden. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah penerapan Pancasila pada masa 1998 sampai dengan saat ini. Nah, penerapan Pancasila pada masa 1988 sampai sekarang ini sudah mengalami suatu pergantian presiden sebanyak 5 kali. Itu masa pemerintahan Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian Bambang Susilo Yudhoyono, kemudian juga sekarang ini terakhir itu masa Insinyur Joko Widodo. Nah, inilah pada masa-masa itu. Nah, B.J. Habibie dan memerintah yaitu adalah masa transisi yang hanya memerintah tidak lama, hanya 8 bulan. 8 bulan dia kemudian terjadilah sebuah pemilihan presiden pertama di Indonesia, yang kemudian naiklah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presidennya hasil pemilu pertama, ya. Nah, kemudian juga Bapak Bambang Susilo Yudhoyono dan Joko Widodo itu melakukan pemerintahan 2 periode pemerintahan daripada Republik Indonesia ini. Walaupun pada saat ini sudah mulai digadang-gadang bahwa pemerintahan presiden akan diperpanjang, ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini juga merupakan suatu penyimpangan daripada penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Nah, anak sekalian, pada masa reformasi 1998 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 ini mengalami perubahan. Perubahan ini yang disebut dengan amandemen. Amandemen adalah perubahan-perubahan undang-undang tahun 1945 yang terjadi pada apa? Pada pasal-pasalnya dan penjelasannya. Dan tidak pada pembukaan undang-undang. Pembukaan undang-undang adalah sesuatu yang sudah paten di dalam sistem pemerintahan, jadi tidak boleh dirubah. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 bisa dirubah selagi perubahan itu bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi ini itu adanya upaya mencabut TAP MPR nomor 9 tahun 1966. Ya, jadi TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 ini yaitu tentang pelarangan gerakan Partai Komunis Indonesia di Indonesia, serta yaitu aliran pemikiran sosialis dan komunis, ya, Leninisme, ya, Marxisme. Nah, itu dilarang dalam TAP MPR ini. Nah, ini ada usaha-usaha untuk mencabut TAP MPRS tersebut. Yang kedua, ada usaha-usaha di masa ini yaitu dari beberapa elemen untuk menggantikan Pancasila, mengusulkan dengan ide-ide lain, yaitu ide Ekasila, ya, Duisila. Nah, dan ini tumbuh secara terang-terangan terhadap dukungan kepada gerakan komunis. Ini merupakan suatu penyimpangan yang terjadi di masa reformasi sampai saat ini. Nah, inilah anak-anakku sekalian, maka kita sebagai anak bangsa, warga negara itu harus senantiasa waspada terhadap gerakan-gerakan yang mencoba memberikan nuansa yang tidak sesuai tentunya dengan apa yang kita yakini dan kita pahami sebagai umat Islam tentunya, terutama partai tentang komunis. Komunis itu adalah suatu gerakan yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau Allah. Jadi di dalam ajaran komunis seperti itu. Anak-anakku sekalian, kita sudah bahas tentang bagaimana penerapan Pancasila dari masa-masa ke masa pemerintahan. Anak-anak sekalian, tentunya materi ini cukup sampai sini, dan materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ini akan kita bahas ke depan insyaallah. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.